ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, sekarang kita ini khususnya di Sulawesi Selatan yang saya kenal karena ya saya juga pernah ikut mereka tentang ajaran tarekat. Tarekat di sini ada namanya tarekat Ali. Nah, yang meyakini bahwa Al-Quran itu 40 juz, yang 30 itu yang tersurat, yang 10 yang tersirat. Nah, itu yang kita cari. Yang kedua Ustaz, sekarang di bulan 10 Muharram, masyarakat Sulawesi Selatan sebagian mengadakan namanya JP Surah. Nah, JP Surah ini saya tanya untuk apa? Dia bilang ini adalah sungkabala. Jadi alhamdulillah selama saya belajar, saya hubungkan sungkabala dengan hari Karbala. Apakah mereka juga ini paham Syiah Ustaz? Mohon dijelaskan. Iya. Baik. Jadi yang terkait dengan masalah apa namanya perayaannya Sukabala ya namanya. Nah, ya ada sama-sama balanya ya. Kalau sama-sama balanya banyak juga. Bala itu kan musibah ya. Kalau sama-sama balanya. Itu Karbala nama tempat ya. Karbala. Ya, nama tempat. Baik. Kalau dikatakan ada hubungan dengan Syiah, ya mungkin saja. Karena peringatan 10 Muharram itu adalah hal yang bid'ah di dalam agama. Perayaan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Dan kita umat Islam itu tidak mengenal hari raya yang diperingati kecuali dua saja. Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi Nabi SAW telah bersabda kepada umatnya, kalian telah diganti dengan 2 hari yang lebih baik dari hari raya kaum musyrikin. Jadi ini 2 hari yang paling baik. Jadi kalau ada yang menambah selain daripada 2 hari ini, nah ini repot juga ya, ingin lebih pandai daripada Nabi SAW. Nabi bilang itu 2 yang paling baik. Dia bikin lagi yang lainnya. Jelas ya? Maka ini hal-hal yang seperti ini kita perlu ingatkan. Sebagian dari masyarakat kita mungkin tidak paham tentang hal tersebut, perlu diingatkan. Nah, terkait dengan masalah tarekat itu tadi, nah itu sering kita dengar ya, dan saya pernah ketemu sebagian orang seperti itu. Ya Masya Allah ribet sekali menghadapi mereka. Kenapa? Karena mereka punya, ini salah satu sudut persamaan antara Sufi dan Syiah. Sufi dan Syiah ini sama-sama punya pemahaman batiniyah. Sama-sama punya pemahaman apa? Batiniyah. Melihat sesuatu itu dia tidak lihat pada teksnya, dia lihat pada hal yang di dalamnya, batinnya. Yang batinnya ini tidak ada hubungannya. Ya. Kalau ada hubungannya dari sisi pendalilan masuk akal ya itu mungkin. Tapi ini hal-hal yang tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Seperti saya beri contoh itu tadi. Bagaimana ayat berbicara, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian batalkan sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit dan mengganggu. Mereka katakan ini turun pada Utsman bin Affan. Apa hubungannya? Tidak ada hubungannya terkait dengan teks ayat dan seterusnya. Ini penafsiran batiniyah namanya. Sama dengan orang-orang Sufi, dia seenaknya saja. Dapat ayat, oh ini ayat ini maksudnya begini. Jadi dia bangun hukum-hukum di situ. Dia bangun hukum-hukum di situ. Jelas ya? Dan ini perbuatan yang seperti ini banyak di dalamnya adalah kekufuran, bisa mengeluarkan dari keislaman. Karena itu sebagian dari mereka ada yang tidak sholat. Karena dianggap bahwa sholat itu jangan dipahami suratannya. Yang tersirat sholat itu maksudnya adalah ketundukan kepada Allah, doa. Nah, itu kalau sudah ada di dalam hati tidak perlu kita sholat. Tidak perlu kita sholat. Ya. Jadi kalau dicekoki yang seperti itu dan dia senangnya mabuk-mabuk, minum-minum, dikasih pemahaman seperti ini, wah bagus juga ini pemahaman. Ya, saya tidak perlu ke masjid. Ya, saya ikut saja pemahaman ini bisa masuk surga. Jelas ya?
Nah ini bikin repot ya anak-anak muda, kasihan. Saya pernah dibilangin oleh sebagian keluarga, dia pergi sholat Jumat di depan rumahnya itu ada bapak-bapak cerita-cerita aja di situ. Orang pergi Jumatan dia cuma cerita-cerita depan rumahnya. Begitu dia pulang dari masjid, dia tegur bapak-bapak itu, bapak-bapak kok nggak pergi sholat Jumat? Kata bapak-bapak ini, dari mana kamu tahu saya tidak pergi sholat Jumat? Loh, kan bapak dari tadi cuma di sini, nggak ke masjid, nggak kemana-mana. Katanya iya, memang saya cuma di sini. Tapi dari mana kamu tahu saya tidak sholat Jumat? Saya ini sudah sholat Jumat. Nah ini kan bikin bingung. Ya, jelas ya? Ya. Jadi maksudnya itu dia sholat Jumat di mana? Pemahaman sufinya. Ya, tidak perlu dia hadir, bisa di dalam hati. Bahkan kadang dia bikin hikayat, saya seakan-akan sudah pergi ke Ka'bah. Saya sholat 5 waktu di sana. Sholat 5 waktu di sana. Ini semuanya penafsiran seenaknya saya. Nah agama ini tidak seperti itu agama ini. Agama ini agama yang jelas. Agama ini adalah agama yang jelas. Segala sesuatu itu berdasarkan tuntunan. Ingin lebih pandai daripada Nabi. Nabi saja di hari terakhir beliau hidup, hari yang beliau wafat di situ, masih keluar ke masjid dipapa oleh pamannya dan Ali bin Abi Thalib. Ya, beliau dalam keadaan sakit. Ini pimpinannya semua wali-wali Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingin lebih hebat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jelas ya? Maka ini semuanya dari hal-hal yang menunjukkan itu adalah kebatilan. Nah, kaidahnya di dalam hal ini perlu diketahui bahwa di dalam agama itu seorang itu tidak dituntut pada hal yang batin. Dia hanya dibebani pada hal yang zahir saja. Pada hal yang zahir saja. Itu kaidah di dalam agama. Karena itu di dalam Sahih Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma umirtu an anquba an qulubin nas." Saya tidak diperintah untuk membelah hati-hati manusia, melihat isi di dalam mereka. Jadi kita ini hanya diperintah untuk melihat yang zahir saja. Adapun nas itu dipahami dan seterusnya, bagaimana cara memahaminya. Ini ada cara-cara pendalilan di dalam agama, ada ilmu-ilmunya. Jadi kalau dia berkata dia punya pemahaman yang detail tentang nas, tanya dulu sama dia, kamu pernah belajar ilmu apa? Apa ilmu agama yang kamu sudah pelajari? Oh, saya pernah belajar ilmu tafsir. Baik, ilmu tafsir apa yang kamu pelajari? Ilmu tafsir itu satu bagian dari ulumul Quran namanya. Ulumul Quran itu baik bidang-bidang ilmu di dalamnya ratusan cabang. Di ilmu-ilmu Al-Quran, apa yang kamu sudah pelajari? Tafsir itu satu bagian. Tafsir satu apa? Satu bagian. Baik sudah belajar ilmu hadith apa yang kamu pelajari? Ilmu hadith itu kata Al-Hazimi lebih dari 80 cabang. Satu cabang dihabiskan umurnya dalam mempelajarinya, dia tidak sampai ke ujungnya. Ini kalau mau bicara detail. Bicara pembahasan apa? Pembahasan detail. Tapi ilmu itu ada namanya usulul ilm, pokok-pokok ilmu, yang mengumpulkan seluruh peta ilmu itu di dalam agama, sehingga dia punya pondasi. Nah, inilah yang diajarkan, dipelajari oleh para ulama, para penuntut ilmu dari masa ke masa. Ya, karena itu kalau ingin berdalil itu ada kaidah pendalilan, tidak mungkin keluar. Jadi orang yang keliru pendalilannya akan kelihatan, Baik, jadi hati-hati ya dengan kalimat itu. Al-Quran 40 juz, 30 juz itu yang tersurat, 10 juz apa? Yang tersirat. Ini dari hal yang berbahaya ya ucapan ini. Kalau dia yakini ucapan tersebut, ya pembahasan yang seperti ini pembahasan yang tidak benar. Ya, dan bisa dihukumi sebagai ucapan-ucapan yang merupakan kekufuran. Ya. Bayangkan dia katakan 40 juz, artinya dia menambah. Walaupun dia maknanya bukan tambahan secara huruf, tapi dia samakan kedudukannya dengan apa? Al-Quran. Dan itu tidak boleh. Ya, wallahu ta'ala alam.